Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sejahtera, malam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang Salam. hormati Bapak-bapak, Ibu kepala sekolah yang hebat. Pada malam hari ini saya akan presentasi tentang kerangka kurikulum. Jadi Bapak Ibu, di dalam kerangka kurikulum itu ada 5 poin. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kerangka dasar kurikulum, yang ketiga profil pelajar Pancasila, yang keempat struktur kurikulum, dan yang kelima prinsip pembelajaran dan asesmen. Pada kesempatan ini saya tidak membahas semuanya, tetapi saya akan membahas tentang profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu, bisa? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik. Ya. Profil pelajar Pancasila oleh Slamet SPDSD dari SD Impres Minakarya. Bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah mencanangkan sebuah asesmen dalam rangka untuk mengukur bagaimana sebuah lembaga pendidikan mampu melakukan sebuah upaya-upaya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Kita memahami bahwa ada yang namanya AKM dan SK. AKM itu ialah asesmen kompetensi minimum, dan SK itu adalah survei karakter. Polanya adalah seperti berikut. Asesmen dibuat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Kemudian apa yang diukur? Yang diukur antara lain, yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Di dalam asesmen kompetensi minimum itu diantaranya adalah literasi membaca, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis tes untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Yang berikut numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan di dunia. Berikut survei karakter, yaitu karakter profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya memuat beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Kemudian survei lingkungan belajar,
di mana memperoleh data, iklim belajar, dan iklim satuan pendidikan. Di antaranya iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Pengembangan sumber daya manusia unggul harus bersifat holistik dan tidak berfokus kepada kemampuan kognitif saja. Sumber daya manusia yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia, serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, dari profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 pilar. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini dimaksudkan bahwa pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia antara lain: yang pertama, akhlak beragama; yang kedua, akhlak pribadi; yang ketiga, akhlak pada manusia; yang keempat, akhlak kepada alam; yang kelima, akhlak bernegara. Berikut profil pelajar Pancasila yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan global antara lain: yang pertama, mengenal dan menghargai budaya; yang kedua, kemampuan komunikasi intelektual dan berinteraksi dengan sesama; yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Bapak Ibu yang saya hormati, profil Pancasila yang ketiga, maksudnya profil pelajar Pancasila yang ketiga, yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong antara lain: pertama, kolaborasi; yang kedua, kepedulian; yang ketiga, berbagi. Yang berikut, profil pelajar Pancasila yang keempat, yaitu mandiri. Sebagai pelajar Indonesia, merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri antara lain: yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi; yang kedua, regulasi diri; berikut elemen profil pelajar Pancasila yang kelima, yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi,
mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang kelima, mengambil keputusan. Yang berikut, yang terakhir, dari profil pelajar Pancasila yang keenam, yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif. Yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Demikian Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Semoga dengan pembahasan ini kita dapat memahami bagaimana kondisinya, bagaimana harapan kita profil pelajar Pancasila yang akan datang. Demikian paparan yang saya bawakan pada kesempatan ini. Apabila ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Ya Pak, saya mau bertanya. Oh iya Bu, ya silakan. Ya, saya mau bertanya Pak, bagaimana caranya mewujudkan profil pelajar Pancasila Pak? Iya, bagus. Jadi dari Ibu Rusmayanti yang menanyakan bahwa bagaimana caranya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Barangkali dari Bapak Ibu bisa sharing, bisa punya pemikiran apa yang ditanya oleh Ibu Rusmayanti. Barangkali dari Bapak dan Ibu kami persilahkan. Baik, kalau belum ada, ya. Ya, bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila? Ya, ini minta maaf, ini tulisannya terlalu besar, jadi ada masuk ke dalam. Ya, jadi bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila? Yang dapat saya simpulkan bahwa bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah dengan pembiasaan. Kemudian yang kedua, dengan pembinaan siswa. Yang ketiga, dengan proses belajar mengajar. Dan yang keempat, dengan manajemen. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Jadi di sini saya uraikan bahwa dari keempat upaya untuk mewujudkan profil pendidikan Pancasila, yaitu dengan pembiasaan, dengan pembinaan siswa, kemudian proses belajar mengajar, dan manajemen. Barangkali ini saya berikan contoh, beberapa contoh saja Bu ya. Nanti kalau ada waktu kita teruskan. Iya Pak. Ya, contoh dari religius. Bagaimana mewujudkan manusia pelajar Pancasila ke depan dengan upaya pembiasaan. Yaitu ini contoh, kalau misalnya ada agama lain berarti mengikuti ajaran yang bersangkutan. Ini saya berikan contoh untuk yang beragama Islam. Melalui pembiasaan baca Al-Quran pagi hari, kemudian berzikir, sholat duha, sholat berjamaah, praktek ibadah. Jadi anak-anak itu dibiasakan, melalui pembiasaan inilah
nanti akhirnya anak-anak akan terbentuk jiwanya, yaitu yang berjiwa religius. Kemudian pembinaan siswa. Jadi dari program bina siswa, kemudian sembahyang tahajud misalnya, sholat berjamaah, program Jumat Mulia misalnya. Jadi peserta didik itu dibina hampir sama dengan pembiasaan supaya terbiasa. Kemudian melalui proses belajar mengajar misalnya, doa sebelum dan sesudah belajar, atau membaca surat-surat misalnya, membaca surat-surat pendek sebelum belajar. Itu dalam proses belajar mengajar. Kemudian dalam manajemennya, yaitu tercantum dalam sistem manajemen sekolah. Kemudian diimplementasikan. Kemudian dengan misalnya apa ini, melalui gerakan orang tua asuh misalnya dengan komite. Jadi Bapak Ibu, dari contoh yang saya berikan itu barangkali bisa dipahami, atau ada yang bisa memberikan contoh yang lain misalnya, saya persilahkan. Ya Pak, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Ya, jadi terima kasih Ibu Rosmayanti, sudah bisa dipahami dari penjelasan saya tadi. Dari Bapak dan Ibu yang lain, saya persilakan untuk bertanya. Kalau tidak ada, barangkali kita akhiri dari seksi presentasi ini. Jadi bagaimana? Oh iya, silakan Ibu Dewi mau menambahkan. Silakan Ibu Dewi. Berarti Pak Slamet menjadikan kegiatan sebagai kegiatan rutin ya Pak, untuk setiap harinya ini. Iya. Iya Pak. Iya, melalui pembinaan, pembiasaan, proses belajar mengajar ini rutin. Iya. Jadi dibiasakan anak-anak supaya terlatih, terbiasa, begitu. Begitu Bu Dewi. Ayo, Pak. Makasih Pak. Oh iya Bu Dewi, jadi terima kasih atas tambahan penjelasannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanya atau menambahkan dari paparan materi ini, barangkali saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.